Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan Allah dalam menerima semua ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Kita akan mempelajari KD 3.10, menelaah pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat 1. Menelaah struktur teks diskusi, 2. Dapat menelaah pernyataan pendapat pro dan kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual. Pada materi menelaah isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks diskusi, yang kita pelajari adalah menganalisis struktur teks diskusi dan unsur kebahasaan teks diskusi. Struktur teks diskusi ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan atau isi. Yang kedua, argumen, baik pendukung maupun kontra. Yang ketiga adalah simpulan. Saya akan menjelaskan struktur teks diskusi satu persatu. Yang pertama, pendahuluan atau isu, menjelaskan tentang permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam teks diskusi. Yang kedua, argumen. Bagian ini berisi argumen atau pendapat, baik yang mendukung maupun kontra. Yang keduanya harus disertai alasan yang mendukung. 3. Simpulan. Bagian simpulan berisi simpulan atau rekomendasi berkaitan dengan isi yang dibahas. Unsur kebahasaan teks diskusi. Yang pertama, penggunaan konjungsi. Yang kedua, penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Yang ketiga, penggunaan modalitas. Dan yang keempat adalah menggunakan kalimat persuasif. Yang kelima, keterhubungan kata dan kalimat. Yang keenam, keterhubungan makna. Dan yang ketujuh, kesantunan bahasa. Anak-anakku, akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ada konjungsi antar klausa. Contoh, tetapi, jika, ketika, dan sebagainya. Yang kedua, ada konjungsi antar kalimat. Contoh, namun, akan tetapi, kemudian. Dan yang ketiga, ada konjungsi antar paragraf. Contohnya, berdasarkan, jadi, maka dari itu, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata atau istilah. Kohesi leksikal itu berbentuk repetisi atau pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim. Sedangkan kohesi gramatikal yaitu kepaduan yang dicapai dengan memakai elemen dan aturan gramatikal. Ciri
kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan modalitas. Modalitas adalah istilah yang memiliki makna kemungkinan, fenomena, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Biasanya istilah seperti wajib, akan, ingin, dapat, mungkin. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif atau kalimat ajakan seperti kata hendaknya, seharusnya, sebaiknya, jangan, ayo, marilah, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang kelima adalah keterhubungan kata dan kalimat. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata yang sesuai dengan gagasan dan memerhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, ciri kebahasaan yang keenam adalah keterhubungan makna. Keterhubungan kata dan kalimat menentukan keterhubungan makna sehingga pembaca dapat memahami pesan yang disampaikan dengan mudah. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah kesantunan berbahasa. Dalam diskusi, kalimat yang ditulis menggunakan bahasa yang netral, tidak provokatif, dan tidak mengandung kontroversi. Anak-anakku, alhamdulillah, demikian materi struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.